Padan Uhud, ada satu pemandangan yang membuat langit seakan terdiam. Rasulullah berdiri kaku, matanya memandang ke bawah. Di hadapannya terbaring tubuh seorang pria yang paling ia cintai setelah Khadijah. Tubuh itu penuh luka, darahnya membasahi pasir. Dan untuk pertama kalinya sejak kenabian, Rasulullah menangis terseduh di medan perang. Pria itu bukan orang biasa. Ia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, pelindung Rasul, pembela kaum tertindas. Sosok yang membuat Quraisy gentar, bahkan sebelum pedang terhunus. Namun, hari itu, singa itu terdiam. Apa yang membuat Rasulullah begitu terpukul? Mengapa malaikat Jibril turun membawa kabar dari langit tepat setelah kematian Hamzah? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik syahidnya sang singa Allah? Kisah ini bukan sekadar perang. Ini adalah harga dari iman. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Padang pasir Arab membentang luas, sunyi, dan keras. Di sanalah kehidupan tidak memberi ruang bagi kelemahan. Matahari membakar tanpa ampun, angin membawa pasir seperti bilah kecil yang melukai kulit, dan malam turun dengan dingin yang menusuk tulang. Di tanah seperti inilah seorang anak dari keluarga paling terhormat Quraisy dilahirkan. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sejak awal, hidupnya tidak disiapkan untuk kenyamanan, tetapi untuk keteguhan. Sebagaimana tradisi kaum bangsawan Makkah, Hamzah kecil tidak tumbuh di balik dinding rumah mewah. Ia dikirim ke pedalaman, ke tengah suku-suku Badui, agar jiwanya ditempa langsung oleh alam. Di sanalah napasnya belajar mengikuti ritme gurun, dan langkahnya terbiasa menapak tanah yang tak ramah. Udara yang keras menguatkan tubuhnya, dan kesunyian mengajarinya mendengar suara hatinya sendiri. Hari-harinya diisi dengan latihan bertahan hidup. Ia belajar membaca jejak binatang di pasir, memahami arah angin, dan mengenali bahaya sebelum bahaya itu mendekat. Setiap luka kecil menjadi pelajaran, setiap kelelahan mengajarinya batas tubuh dan cara melampauinya. Dari usia muda Hamzah sudah terbiasa menghadapi rasa takut tanpa lari darinya. Seiring waktu, tubuhnya tumbuh tinggi dan kokoh. Bahunya bidang, langkahnya mantap, dan tatapannya tajam. Namun, bukan hanya fisiknya yang mengeras, jiwanya pun terbentuk. Ia belajar satu prinsip sederhana yang tak pernah ia lepaskan, bahwa kehormatan lebih berharga daripada rasa aman. Prinsip itulah yang kelak membuat namanya dikenal, bahkan sebelum Islam datang ke Makkah. Di antara kaum Quraisy, Hamzah mulai dikenal sebagai pemburu ulung. Ia sering pergi jauh ke gurun, membawa busur dan tombak, menghadapi binatang buas yang tak berani didekati orang lain. Ia tidak berburu untuk pamer, melainkan untuk membuktikan dirinya kepada alam dan kepada dirinya sendiri. Bagi Hamzah, singa bukan sekadar ancaman, melainkan ujian keberanian. Setiap kali ia kembali ke Makkah, kisah-kisah tentang keberaniannya menyebar dari pasar ke pasar. Orang-orang membicarakan ketenangannya saat menghadapi bahaya dan keberaniannya yang tak meledak-ledak, tetapi dingin dan terukur. Namanya disebut dengan campuran kagum dan segan. Hamzah tumbuh menjadi simbol kekuatan seorang pria Arab sejati. Namun di balik semua itu, Hamzah bukan sosok yang kasar. Ia dikenal adil dan menjunjung kehormatan. Ia tidak menindas yang lemah dan tidak mencari masalah tanpa alasan. Kekuatannya ia simpan seperti pedang dalam sarung, hanya dikeluarkan saat benar-benar dibutuhkan. Itulah sebabnya banyak orang merasa aman berada di dekatnya. Pada masa yang sama, di Makkah tumbuh seorang pemuda lain dari keluarga yang sama, Muhammad, keponakannya, yang usianya tidak terpaut jauh. Keduanya tumbuh beriringan, bermain di tanah yang sama, menghirup udara yang sama. Mereka bukan hanya paman dan keponakan, tetapi juga saudara sepersusuan, diikat oleh hubungan yang dalam dan suci. Tanpa Hamzah sadari, semua pengalaman hidupnya sedang mengarah pada satu titik. Keberanian yang ditempa gurun, kehormatan yang ia jaga, dan ikatan hatinya dengan Muhammad bukanlah kebetulan. Padang pasir Arab telah melahirkan seorang pejuang. Namun untuk apa ia akan bertarung, itu masih menjadi rahasia yang belum terungkap. Makkah pada masa itu bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga tempat berkelindannya hubungan darah, kehormatan, dan persaingan. Di tengah kota yang hiruk oleh para pedagang dan peziarah, Hamzah bin Abdul Muthalib kembali dari perjalanan panjangnya ke gurun. Debu masih menempel di pakaiannya, tetapi wajahnya tenang. Ia pulang ke rumah Bani Hashim,
Tempat keluarganya bernaung dan nama besar Abdul Muthalib dijaga dengan penuh kehormatan. Di rumah itu pula tumbuh seorang anak yang kelak mengubah arah dunia. Muhammad, keponakan Hamzah, bukan hanya bagian dari keluarga, tetapi juga bagian dari hidupnya sejak awal. Usia mereka tidak terpaut jauh. Mereka bermain di halaman yang sama, mendengar kisah-kisah yang sama, dan tumbuh dengan nilai kehormatan yang sama. Hubungan mereka bukan hubungan yang kaku antara paman dan keponakan, melainkan persahabatan yang lahir dari kebersamaan. Ikatan itu semakin kuat oleh sebuah hubungan yang dianggap suci dalam tradisi Arab. Seorang perempuan bernama Suwaibah pernah menyusui keduanya. Dari sanalah mereka menjadi saudara sepersusuan. Hubungan ini tidak dipandang ringan. Ia mengikat jiwa dan menempatkan keduanya dalam satu lingkaran kehormatan yang tak boleh dilanggar. Sejak saat itu, apa yang menyentuh hati Muhammad juga menyentuh hati Hamzah. Saat Muhammad tumbuh dewasa, Hamzah melihat sesuatu yang berbeda pada keponakannya. Muhammad dikenal jujur, tenang, dan tidak tertarik pada hiruk-pikuk perebutan kekuasaan Quraisy. Ia tidak terlibat dalam pertengkaran suku, tidak mabuk oleh pujian, dan tidak tenggelam dalam kesombongan. Hamzah mungkin belum memahami arah hidup Muhammad, tetapi ia merasakan kedalaman yang jarang dimiliki orang lain. Sementara itu, Hamzah semakin dikenal di Makkah sebagai pria yang disegani. Ketika ia melintas di pasar, orang-orang memberi jalan. Bukan karena takut semata, tetapi karena hormat. Ia tidak memaksakan kehendak, tidak mencari pengaruh, dan tidak mengandalkan kekuatan untuk menindas. Kehadirannya saja sudah cukup menjadi penyeimbang di tengah ketegangan antar kabilah. Hubungan Hamzah dan Muhammad terjalin tanpa banyak kata. Mereka tidak sering membicarakan perasaan, tetapi saling memahami. Dalam tradisi Arab, ikatan seperti itu lebih kuat daripada sumpah. Hamzah tahu, jika suatu hari Muhammad membutuhkan perlindungan, ia akan berdiri di depannya tanpa ragu. Bukan karena kewajiban, tetapi karena hati yang terikat. Namun Makkah sedang bergerak menuju perubahan besar. Di balik pasar yang ramai dan Ka'bah yang dikelilingi berhala, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Nilai lama mulai dipertanyakan. Meski belum berani diucapkan, Hamzah menyaksikan perubahan itu tanpa banyak bicara. Ia lebih memilih mengamati daripada ikut terlibat. Ia belum tahu bahwa ikatan darah dan persusuan yang ia miliki dengan Muhammad bukan sekadar kebetulan. Semua kebersamaan sejak kecil, semua rasa hormat yang tumbuh perlahan, sedang disiapkan untuk sebuah momen yang akan mengguncang Makkah. Sebuah momen yang akan menuntut Hamzah memilih, bukan hanya sebagai seorang Quraisy, tetapi sebagai seorang manusia dengan nurani. Saat itu, Hamzah masih berdiri di persimpangan takdir. Ia adalah pria terhormat, pemburu tangguh, dan penjaga kehormatan Bani Hashim. Namun di balik ketenangan hidupnya, badai sedang mendekat. Dan ketika badai itu tiba, ikatan yang terjalin sejak kecil akan menentukan kemana langkah Hamzah akan diarahkan. Makkah terus berdenyut dengan irama lamanya. Pasar-pasar ramai oleh suara tawar-menawar, Ka'bah dikelilingi berhala, dan para pembesar Quraisy menjaga kehormatan suku mereka dengan genggaman kekuasaan. Di tengah semua itu, Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri sebagai sosok yang tak perlu banyak bicara untuk didengar. Langkahnya mantap, dadanya lapang, dan wajahnya memancarkan keyakinan seorang pria yang mengenal batas dirinya. Ia telah kembali sepenuhnya ke kehidupan kota setelah bertahun-tahun di tempat gurun. Namun kebiasaan padang pasir tidak pernah meninggalkannya. Hamzah bangun lebih awal, melatih tubuhnya, dan menjaga ketajaman indera. Baginya, kekuatan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Ia tahu, kekuatan yang dipertontonkan tanpa kendali hanya akan mengundang kehancuran. Di antara kaum Quraisy, Hamzah dikenal sebagai penengah yang disegani. Jika terjadi perselisihan antar kabilah, namanya kerap disebut sebagai sosok yang mampu meredam ketegangan. Bukan karena ia memaksakan kehendak, tetapi karena semua tahu kejujurannya. Ucapannya tegas, namun adil. Ia tidak memihak kecuali pada kebenaran yang ia yakini. Keahliannya dalam berburu menjadi kisah yang beredar luas. Orang-orang membicarakan bagaimana ia menghadapi binatang buas tanpa gentar, bagaimana ia menunggu saat yang tepat sebelum melepaskan serangan. Dari situ, orang belajar satu hal tentang Hamzah. Ia tidak tergesa. Ia menunggu, mengamati, lalu bertindak dengan pasti. Sifat itu pula yang membuatnya berbahaya bagi siapapun yang meremehkannya. Meski begitu, Hamzah bukan pria yang haus konflik. Ia menikmati kebersamaan dengan keluarga, berbincang di malam hari, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ia tidak mencari musuh,
Namun jika kehormatan diinjak, ia tidak pernah mundur. Prinsip itulah yang membuat namanya terjaga di Makkah. Bahkan di hadapan para pembesar yang paling sombong. Sementara Hamzah menapaki kehidupannya dengan tenang, Muhammad, keponakannya, mulai dikenal sebagai sosok yang berbeda. Ia dijuluki terpercaya karena kejujurannya. Hamzah memperhatikan itu dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Muhammad tidak ikut bersumpah palsu, tidak tenggelam dalam pesta, dan tidak tunduk pada kebiasaan yang merusak. Tanpa banyak bertanya, Hamzah menyimpan rasa hormat yang semakin dalam. Namun Makkah bukan tempat yang ramah bagi perbedaan. Bisik-bisik tentang perubahan mulai terdengar, meski belum berani keluar dari dada. Nilai lama terasa semakin rapuh, tetapi para pembesar Quraisy mempertahankannya dengan genggaman yang semakin keras. Hamzah menyadari ketegangan itu. Ia merasakannya di pasar, di pertemuan suku, dan di tatapan mata orang-orang. Di dalam dirinya ada pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Untuk apa semua kekuatan ini? Untuk apa kehormatan jika suatu hari kebenaran diuji? Hamzah tidak terbiasa merenung terlalu lama, tetapi kegelisahan itu mulai muncul. Ia belum tahu bentuk ujian yang akan datang, tetapi ia merasakan bayangannya. Pada tahap ini, hidup Hamzah tampak utuh. Ia dihormati, disegani, dan memiliki tempat yang kokoh di tengah Quraisy. Namun ketenangan itu rapuh, seperti pasir yang tampak padat di permukaan, tetapi bisa runtuh saat diinjak. Sebuah peristiwa kecil, sebuah kata yang salah tempat, akan cukup untuk memecahkan keseimbangan itu. Tak ada yang menyangka bahwa perubahan besar tidak akan datang dari medan perang atau perburuan, melainkan dari sebuah penghinaan di dekat Ka'bah. Dan ketika saat itu tiba, Hamzah tidak akan lagi berdiri sebagai penonton. Ia akan dipaksa memilih antara mempertahankan tatanan lama atau mengikuti suara hati yang selama ini ia jaga dalam diam. Hari itu Makkah terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menggantung tepat di atas kepala, memantulkan cahaya menyilaukan dari batu-batu Ka'bah. Para pembesar Quraisy duduk berkelompok di sekitarnya, membicarakan urusan dagang dan kehormatan suku. Di antara mereka, kesombongan berputar seperti angin panas yang tak terlihat, tetapi terasa menekan dada. Di tempat yang sama, Muhammad berdiri dengan tenang. Ia menyampaikan seruan yang tidak biasa bagi telinga Quraisy. Seruan untuk meninggalkan berhala, untuk kembali kepada satu Tuhan. Kata-katanya tidak keras, tidak menghina, tetapi jujur dan lurus. Namun, kejujuran itulah yang menusuk hati mereka yang merasa terusik. Abu Jahal mendekat dengan wajah penuh amarah. Ia tidak datang untuk berdialog. Lidahnya tajam, kata-katanya kasar, dan ejekannya diarahkan langsung kepada Muhammad. Ia menghina, merendahkan, dan menertawakan seruan yang dianggapnya ancaman. Muhammad mendengarkan tanpa membalas. Wajahnya tetap tenang. Ia memilih berpaling dan pergi, meninggalkan caci maki yang menggantung di udara. Beberapa orang menyaksikan kejadian itu dengan dada sesak. Di antara mereka ada seorang perempuan yang mengenal Hamzah dengan baik. Ia tahu betapa dalam ikatan Hamzah dengan Muhammad. Tanpa ragu, ia bergegas mencari Hamzah yang baru saja kembali dari perburuan. Busur masih tersampir di bahunya, dan debu gurun belum sempat dibersihkan dari pakaiannya. Perempuan itu menyampaikan apa yang baru saja terjadi. Kata-katanya singkat, tetapi cukup untuk menyalakan api. Hamzah terdiam sejenak. Napasnya tertahan. Dalam dadanya, sesuatu bergetar keras. Muhammad bukan hanya keponakannya, ia adalah saudara sepersusuan, bagian dari kehormatannya sendiri. Dan kehormatan, bagi Hamzah, tidak pernah bisa ditawar. Tanpa banyak bicara, Hamzah melangkah menuju Ka'bah. Langkahnya cepat dan berat. Setiap tapak kakinya membawa keputusan yang belum sepenuhnya ia sadari. Amarahnya bukan amarah yang meledak tanpa arah. Ia dingin, terfokus, dan penuh tujuan. Busur di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Saat Hamzah memasuki pelataran Ka'bah, suasana berubah. Percakapan terhenti. Tatapan para pembesar Quraisy tertuju kepadanya. Mereka mengenal sosok itu. Mereka tahu kehadiran Hamzah jarang membawa hal sepele. Abu Jahal masih duduk dengan wajah puas, belum menyadari badai yang mendekat. Hamzah mendekat tanpa ragu. Dalam satu gerakan, busurnya terangkat dan menghantam kepala Abu Jahal. Darah mengalir. Keheningan pecah oleh teriakan kaget. Beberapa orang berdiri, sebagian ingin membalas. Namun, Hamzah lebih cepat dari mereka semua. Suaranya menggema, tegas, dan tak tergoyahkan. Ia menyatakan bahwa penghinaan terhadap Muhammad adalah penghinaan terhadap dirinya. Ia menyatakan keberpihakannya
tanpa ragu. Kata-katanya bukan hasil perhitungan panjang, melainkan luapan dari nurani yang selama ini ia jaga. Saat itu huga keseimbangan lama di Makkah retak. Para pembesar Quraisy terdiam. Mereka tahu menghadapi Hamzah saat itu hanya akan memperburuk keadaan. Abu Jahal mundur, menahan sakit dan malu. Hamzah berdiri di tengah pelataran Ka'bah. Dadanya naik turun, amarahnya masih bergetar. Hari itu berakhir tanpa perang, tetapi sesuatu telah berubah. Hamzah meninggalkan Ka'bah dengan langkah berat. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja ia lakukan. Ia anja tahu ada garis yang telah ia lewati, dan di balik amarah itu, takdir sedang membuka pintu yang tidak akan pernah tertutup kembali. Malam turun perlahan di Makkah. Udara yang siang tadi panas kini terasa lebih tenang. Namun di dalam dada Hamzah, kegelisahan belum mereda. Ia duduk sendirian di rumahnya. Busur diletakkan di sudut ruangan. Pedang bersandar di dinding. Amarah yang tadi membawanya ke pelataran Ka'bah kini berubah menjadi pertanyaan yang berputar-putar tanpa henti. Hamzah mengingat kembali setiap detik yang baru saja terjadi. Pukulan itu, tatapan para pembesar Quraisy, darah yang mengalir dari kepala Abu Jahal. Ia tidak menyesal membela kehormatan Muhammad, tetapi ia menyadari bahwa tindakannya bukan perkara kecil. Ia telah berdiri terbuka di hadapan Makkah, menantang tatanan yang selama ini dijaga dengan keras. Di satu sisi, ia adalah putra Abdul Muthalib, bagian dari darah Quraisy yang terhormat. Di sisi lain, ia telah menyatakan keberpihakannya pada Muhammad dan seruan yang dibawanya. Hamzah tahu, setelah malam itu, tidak ada jalan untuk kembali seperti semula. Keheningan rumahnya terasa menekan, seolah menuntut jawaban yang jujur dari hatinya sendiri. Ia berjalan mondar-mandir, mencoba menenangkan pikirannya. Hamzah bukan pria yang mudah ragu, namun kali ini berbeda. Keputusan yang ia ambil lahir dari amarah dan cinta, bukan dari pertimbangan panjang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar yakin dengan jalan yang baru saja ia buka, ataukah ia hanya terbawa oleh emosi sesaat. Dalam keheningan itu, bayangan Muhammad muncul di benaknya. Wajah yang tenang saat dihina, kesabaran yang tidak dibalas dengan kemarahan. Hamzah membandingkan sikap itu dengan dirinya sendiri. Ia menyadari, keberanian sejati tidak selalu hadir dalam bentuk pukulan atau teriakan. Ada keberanian lain yang lebih dalam, keberanian untuk tetap teguh tanpa membalas keburukan dengan keburukan. Perlahan, kegelisahan di dadanya mulai menemukan arah. Hamzah duduk dan menarik napas panjang. Ia mengingat ajaran kehormatan yang ia pegang sejak muda. Jika kebenaran ada di hadapanmu, maka berdirilah bersamanya, meski dunia menentang. Prinsip itu tidak pernah ia langgar, dan kini prinsip yang sama menuntunnya pada keputusan yang lebih besar. Keyakinan mulai tumbuh, menggantikan keraguan. Hamzah menyadari bahwa pembelaannya terhadap Muhammad bukanlah kesalahan. Ia bukan sekadar membela keluarga. Ia membela kejujuran, keteguhan, dan kebenaran yang ia lihat jelas dalam diri keponakannya. Apa yang semula muncul sebagai amarah, kini berubah menjadi tekad yang tenang. Malam itu, Hamzah menegakkan hatinya. Ia tidak menarik kembali kata-katanya. Ia tidak menyesali sikapnya di hadapan Quraisy. Sebaliknya, ia menerima konsekuensinya dengan lapang dada. Jika jalan ini penuh risiko, maka ia akan menapakinya dengan keberanian yang sama seperti saat menghadapi binatang buas di gurun. Kabar tentang sikap Hamzah menyebar cepat ke seluruh Makkah. Orang-orang membicarakannya dengan suara pelan. Sebagian terkejut, sebagian cemas, dan sebagian mulai menghitung ulang keberanian mereka sendiri. Quraisy memahami satu hal. Jika Hamzah berdiri di sisi Muhammad, maka keseimbangan kekuatan telah berubah. Bagi kaum yang selama ini tertindas, nama Hamzah menjadi sumber harapan. Mereka tahu, ada seorang pria yang tidak gentar menghadapi para pembesar demi membela kebenaran. Bagi Quraisy, ia menjadi ancaman yang nyata, bukan karena senjatanya, tetapi karena tekadnya. Saat fajar mulai menyingsing, Hamzah berdiri di ambang pintu rumahnya. Malam telah memberinya jawaban. Ia bukan lagi sekadar pemburu singa atau penjaga kehormatan Bani Hashim. Ia telah melangkah menuju peran yang lebih besar. Tanpa banyak kata, ia melangkah ke hari baru, membawa keyakinan yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Pagi di Makkah menyingsing dengan suasana yang berbeda. Udara masih sama, pasar masih ramai, dan Ka'bah tetap dikelilingi berhala. Namun ada sesuatu yang bergeser di balik rutinitas itu. Nama Hamzah bin Abdul Muthalib mulai disebut dengan nada yang tidak biasa. Bukan lagi sekadar sebagai pemburu tangguh atau penjaga kehormatan Quraisy.
melainkan sebagai sosok yang berdiri terbuka di sisi Muhammad. Keputusan Hamzah untuk memihak Muhammad menyebar cepat. Orang-orang membicarakannya di sudut pasar, di balik pintu rumah, dan dalam pertemuan suku. Bagi Quraisy, kabar itu terasa seperti ancaman yang nyata. Mereka mengenal Hamzah, mereka tahu keberaniannya, kekuatannya, dan pengaruhnya. Selama ini, mereka mengandalkan tekanan dan intimidasi untuk membungkam seruan Muhammad. Kini, cara itu tidak lagi semudah sebelumnya. Bagi kaum yang telah lebih dulu mengikuti Muhammad, kehadiran Hamzah membawa perubahan besar. Mereka berjalan dengan langkah yang lebih mantap. Dada yang dulu selalu dipenuhi rasa takut, kini terasa lebih lapang. Bukan karena ancaman telah hilang, tetapi karena mereka tahu ada seorang pelindung yang tidak ragu berdiri di garis depan. Hamzah tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya sendiri sudah cukup memberi keberanian. Hamzah menjalani hari-harinya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak berubah menjadi sosok yang angkuh. Ia tidak memamerkan keberpihakannya. Ia tetap tenang, tetap menjaga kehormatan, dan tetap menahan diri dari konflik yang tidak perlu. Namun setiap orang tahu, jika batas dilanggar, Hamzah tidak akan diam. Quraisy mulai berhati-hati. Mereka menahan diri dari tindakan terbuka terhadap Muhammad dan para pengikutnya. Beberapa dari mereka masih mengejek, tetapi suara itu kini terdengar lebih pelan. Mereka menyadari bahwa setiap penghinaan bisa berujung pada konsekuensi yang tidak mereka inginkan. Keseimbangan kekuasaan di Makkah perlahan berubah, bukan oleh jumlah, tetapi oleh keberanian. Di sisi lain, Hamzah sendiri merasakan perubahan di dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada lengan yang kuat, tetapi pada tujuan yang jelas. Selama ini, ia bertarung melawan binatang buas dan bahaya alam. Kini, ia berdiri menghadapi sesuatu yang lebih besar. Tekanan sosial, kebencian, dan risiko kehilangan posisi terhormat di tengah Quraisy. Hubungannya dengan Muhammad pun semakin dalam. Tidak banyak percakapan panjang di antara mereka. Keduanya memahami bahwa jalan yang mereka tempuh penuh tantangan. Namun ada kepercayaan yang tumbuh tanpa perlu diucapkan. Hamzah tahu, Muhammad tidak memintanya untuk bertarung demi dirinya, tetapi demi kebenaran yang ia bawa. Hari demi hari berlalu, dan perubahan itu semakin terasa. Orang-orang yang dulu ragu mulai mendekat. Mereka melihat bahwa seruan Muhammad tidak berdiri sendiri. Ia didukung oleh orang-orang yang berani mempertaruhkan segalanya. Hamzah menjadi simbol bahwa kekuatan dan iman bisa berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Bagi Quraisy, situasi ini memaksa mereka berpikir ulang. Mereka tidak lagi menghadapi sekelompok kecil orang lemah, melainkan sebuah barisan yang mulai memiliki pelindung. Ancaman terhadap Muhammad kini berarti ancaman terhadap Hamzah. Dan itu bukan perkara ringan. Di tengah semua itu, Hamzah tetap berdiri dengan ketenangan yang sama. Ia tidak mencari peran sebagai pemimpin, tetapi perannya tumbuh dengan sendirinya. Makkah perlahan menyadari bahwa satu keputusan yang diambil pada hari panas di dekat Ka'bah telah mengubah banyak hal. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Tahun-tahun berlalu dengan tekanan yang semakin berat. Kaum muslimin akhirnya meninggalkan Makkah, berhijrah untuk menyelamatkan iman mereka. Di Madinah, mereka membangun kehidupan baru dengan harapan yang masih rapuh. Namun, Quraisy tidak membiarkan itu berakhir begitu saja. Dendam atas kehinaan lama terus disimpan, dan benturan besar tak lagi bisa dihindari. Kabar tentang pergerakan kafilah Quraisy sampai ke Madinah. Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk bersiap, bukan untuk perang besar, melainkan untuk menegaskan keberadaan mereka. Jumlah mereka sedikit, persenjataan terbatas, dan pengalaman tempur sebagai pasukan nyaris belum ada. Namun di balik keterbatasan itu, ada keyakinan yang tumbuh dari kepercayaan kepada Allah. Di lembah Badar, dua kekuatan akhirnya berhadapan. Padang pasir terbentang sunyi, seolah menunggu keputusan langit. Dari kehawan pasukan Quraisy datang dengan jumlah besar, bersenjata lengkap, dan dipenuhi rasa percaya diri. Mereka datang bukan hanya untuk melindungi harta, tetapi untuk menghancurkan keyakinan yang mereka anggap ancaman. Di barisan kaum muslimin, Hamzah berdiri dengan ketenangan yang mencolok. Pedangnya tergenggam mantap, wajahnya tidak menunjukkan kegelisahan. Bagi Hamzah, ini bukan perburuan seperti di masa lalu, tetapi ia memahami satu hal yang sama. Ia harus menunggu saat yang tepat, lalu bertindak dengan pasti. Keyakinannya bukan pada kekuatan diri, melainkan pada tujuan yang ia bela. Saat duel pembuka dimulai, ketegangan mencapai puncaknya. Tiga tokoh Quraisy maju dengan penuh keangkuhan,
yakin bahwa tidak ada yang mampu menandingi mereka. Dari pihak kaum muslimin, Hamzah melangkah maju bersama dua orang lainnya. Langkahnya mantap, seolah ia sudah pernah berada di momen ini sepanjang hidupnya. Benturan pertama terjadi dengan cepat dan menentukan. Hamzah bergerak tanpa ragu. Pedangnya menyambar dengan ketepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap, lawan di hadapannya tumbang. Tanah Badar menjadi saksi bahwa kekuatan yang berpadu dengan keyakinan mampu mengalahkan kesombongan yang paling keras sekalipun. Pertempuran pun meluas. Pasukan Quraisy yang semula yakin mulai goyah. Mereka tidak menyangka perlawanan sekeras ini. Hamzah menerobos barisan mereka seperti badai. Setiap langkahnya membawa tekanan, setiap ayunan pedangnya mengikis kepercayaan diri musuh. Ia tidak bertarung dengan amarah, melainkan dengan fokus yang dingin dan terarah. Di tengah kekacauan itu, kaum muslimin menemukan keberanian baru. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pertolongan Allah nyata. Rasa takut yang semula membelenggu perlahan runtuh. Barisan mereka menguat dan serangan demi serangan berhasil dipatahkan. Quraisy yang datang dengan dada membusung kini mulai tercerai-berai. Saat pertempuran berakhir, lembah Badar berubah. Pasukan Quraisy mundur dalam kekalahan yang memalukan. Debu perang perlahan mereda, meninggalkan keheningan yang syarat makna. Kaum muslimin berdiri dengan wajah letih, tetapi hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka telah menyaksikan kemenangan yang tidak mereka duga. Hamzah berdiri di antara mereka. Pedangnya masih berlumur debu dan keringat. Ia tidak bersorak, tidak meninggikan diri. Baginya, hari itu bukan tentang kemenangan pribadi, melainkan tentang kebenaran yang ditegakkan. Badar telah mengubah banyak hal. Kaum muslimin kini tahu bahwa mereka bukan sekadar kelompok kecil yang bertahan, tetapi sebuah kekuatan yang telah diuji dan diteguhkan. Namun di balik kemenangan itu, benih kebencian Quraisy justru tumbuh semakin dalam. Badar menjadi luka yang tidak akan mereka lupakan, dan Hamzah, singa yang mengaum di lembah itu, telah menempatkan namanya di puncak daftar musuh yang ingin mereka jatuhkan. Kemenangan di Badar menggema hingga ke Makkah seperti petir di langit cerah. Bagi kaum muslimin, hari itu adalah tanda pertolongan Allah yang nyata. Namun bagi Quraisy, Badar adalah luka yang menganga. Nama-nama para pembesar yang gugur disebut dengan amarah dan rasa malu. Kekalahan itu tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merobek kehormatan yang selama ini mereka banggakan. Di Makkah, rumah-rumah dipenuhi suasana duka. Tangisan terdengar, tetapi di baliknya tersimpan api dendam. Para pemimpin Quraisy berkumpul, membicarakan kekalahan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka tidak menyalahkan jumlah atau keadaan. Mereka mencari sosok yang menjadi simbol kehinaan itu. Dan nama Hamzah bin Abdul Muthalib disebut dengan kebencian yang tak disembunyikan. Hamzah dikenal sebagai salah satu wajah paling menakutkan di Badar. Keberaniannya, ketenangannya, dan ketegasannya di medan perang tertanam kuat di ingatan musuh. Bagi Quraisy, selama Hamzah masih berdiri di sisi Muhammad, bayangan Badar akan terus menghantui mereka. Sejak saat itu, dendam terhadap Hamzah tumbuh dengan arah yang jelas. Di Madinah, kaum muslimin merasakan perubahan suasana. Kemenangan tidak membuat mereka lengah, tetapi justru menumbuhkan kewaspadaan. Mereka tahu Quraisy tidak akan diam. Hamzah pun memahami hal itu. Ia tidak memanjakan diri dalam euforia. Ia tetap melatih diri, menjaga kesiapan, dan menguatkan barisan. Baginya, kemenangan adalah amanah, bukan alasan untuk lengah. Hamzah sering merenung tentang makna perjuangan yang kini ia jalani. Di Badar, ia bertarung dengan keyakinan penuh. Namun ia menyadari bahwa setiap kemenangan membawa ujian baru. Semakin tinggi keberanian, semakin besar pula tantangan yang menunggu. Ia tidak tahu kapan dan di mana ujian itu akan datang. Tetapi ia tahu satu hal, ia harus siap menerimanya. Sementara itu, Quraisy mulai menyusun rencana. Mereka tidak lagi hanya ingin membalas kekalahan. Mereka ingin menghapus rasa malu yang menempel pada nama mereka. Perang berikutnya harus menjadi pembuktian. Mereka mengumpulkan pasukan, mempersiapkan senjata, dan memelihara amarah dengan sabar. Setiap hari yang berlalu mereka gunakan untuk menajamkan niat balas dendam. Di tengah persiapan itu, perhatian mereka tertuju pada satu tujuan. Hamzah, sosok yang mereka anggap sebagai singa di medan Badar. Mereka tahu, mengalahkan barisan kaum muslimin berarti melemahkan sosak-sosak seperti dirinya. Maka dendam itu dipelihara dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Di Madinah,
Rasulullah mengingatkan kaum muslimin untuk tidak terlena. Kemenangan adalah anugerah, tetapi ketaatan adalah penjaganya. Hamzah mendengar itu dengan hati terbuka. Ia menyadari bahwa perannya bukan sekadar bertarung, tetapi menjadi teladan keteguhan. Ia tidak berbicara banyak, tetapi tindakannya mencerminkan kesiapan. Hari-hari berlalu, dan bayangan benturan berikutnya semakin jelas. Di balik ketenangan Madinah, awan gelap mulai bergerak. Hamzah berdiri di tengahnya dengan sikap yang sama seperti sejak awal. Tenang, teguh, dan siap. Ia tidak tahu bahwa ujian terbesar dalam hidupnya tidak akan datang di Badar, melainkan di medan lain yang akan menguji bukan hanya kekuatan, tetapi juga ketetapan takdir. Api dendam Quraisy kini menyala terang, dan ketika api itu akhirnya dilepaskan, sejarah akan mencatatnya sebagai salah satu hari paling berat dalam perjalanan kaum muslimin. Hari ketika keberanian, ketaatan dan pengorbanan diuji hingga batas terakhir. Pagi di Madinah terasa tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan firasat yang berat. Kabar pergerakan besar dari Makkah telah sampai. Quraisy datang dengan jumlah yang belum pernah mereka bawa sebelumnya. Dendam Badar kini mengambil bentuk pasukan yang teratur, bersenjata, dan dipenuhi tekad untuk membalas kehinaan. Kota Madinah bersiap menyambut hari yang akan menentukan banyak hal. Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin. Musyawarah dilakukan dengan tenang, tanpa tergesa. Ada yang mengusulkan bertahan di dalam kota, ada pula yang ingin keluar menghadapi musuh. Setiap pendapat disampaikan dengan hormat. Keputusan akhirnya diambil untuk keluar menyongsong pasukan Quraisy, bukan karena haus perang, melainkan untuk menjaga Madinah dari kepungan dan menunjukkan kesiapan menghadapi ancaman. Hamzah mendengar keputusan itu dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada sorak, tidak ada kecemasan yang terlihat. Ia mempersiapkan diri dalam diam. Pedangnya diasah, perlengkapannya diperiksa, dan tubuhnya dilatih kembali. Ia memahami medan yang akan dihadapi berbeda dari Badar. Kali ini Quraisy datang dengan persiapan matang dan niat yang lebih keras. Pasukan kaum muslimin bergerak menuju Uhud. Gunung itu berdiri kokoh di kejauhan, seolah menjadi saksi bisu dari apa yang akan terjadi. Langkah-langkah mereka menyatu dengan debu jalanan. Di antara barisan, Hamzah berjalan di depan. Kehadirannya memberi ketenangan bagi banyak orang. Mereka tahu, selama singa itu berdiri, ketakutan tidak akan sepenuhnya menguasai hati. Rasulullah menata pasukan dengan penuh kehati-hatian. Setiap posisi diperhitungkan. Sebuah bukit kecil ditempati oleh para pemanah dengan pesan yang jelas agar tidak meninggalkan tempat apapun yang terjadi. Pesan itu sederhana, namun mengandung tanggung jawab besar. Hamzah menyaksikan pengaturan itu dan memahami betul pentingnya ketaatan dalam keadaan genting. Di kejauhan, pasukan Quraisy tampak seperti gelombang gelap yang mendekat. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Bendera-bendera berkibar, dan suara langkah kuda menggema. Dendam yang mereka bawa terasa. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, Hamzah menatap barisan itu dengan tenang. Ia tidak melihat wajah-wajah individu. Ia melihat ujian yang telah lama disiapkan. Saat kedua pasukan berhadapan, waktu seolah melambat. Angin bertiup pelan, membawa debu yang berputar di antara mereka. Hamzah berdiri dengan dada tegak. Ia tidak teringat pada Badar sebagai kenangan kemenangan, melainkan sebagai pengingat amanah. Setiap langkahnya kini adalah tanggung jawab, bukan kebanggaan. Ketika pertempuran akhirnya pecah, Hamzah bergerak dengan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Ia menerobos barisan musuh dengan keberanian yang terukur. Setiap ayunan pedangnya tepat sasaran. Ia tidak gegabah, tidak pula ragu. Bagi Hamzah, medan perang adalah tempat untuk menegakkan prinsip yang ia yakini, bukan untuk meluapkan amarah. Kaum muslimin pada awalnya mendesak maju. Barisan Quraisy goyah. Suara takbir menggema, dan harapan kembali muncul. Di tengah hiruk-pikuk itu, Hamzah tetap fokus. Ia tahu, perang tidak pernah berjalan lurus. Di balik setiap keunggulan, selalu ada ujian yang mengintai. Gunung Uhud menyaksikan semuanya. Ia berdiri diam, menyimpan rahasia hari itu. Hamzah belum tahu bahwa langkah-langkah yang ia ambil pagi itu sedang membawanya menuju momen paling menentukan dalam hidupnya. Sebuah momen yang akan mengubah cara dunia mengenang namanya. Bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai simbol pengorbanan yang tak tergoyahkan. Pagi di padang Uhud berubah cepat menjadi hiruk-pikuk pertempuran. Debu beterbangan, suara pedang beradu,
dan teriakan bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, Hamzah bergerak seperti badai yang terarah. Langkahnya mantap, pandangannya fokus, dan setiap ayunan pedangnya lahir dari ketenangan yang terlatih. Ia tidak mencari kemasyhuran, ia bergerak karena tugas yang ia pahami dengan jelas. Sejak benturan pertama, Hamzah menekan barisan Quraisy. Mereka mengenali sosoknya, nama itu membawa ingatan pahit tentang Badar. Ketika Hamzah maju, beberapa dari mereka ragu. Langkahnya tertahan oleh ketakutan yang tak ingin diakui. Auman tekadnya terasa bahkan tanpa suara. Ia hadir sebagai ancaman yang nyata, bukan karena amarah, tetapi karena kepastian geraknya. Kaum muslimin melihat itu dan keberanian mereka menguat. Barisan yang sempat goyah kembali rapat. Serangan demi serangan diarahkan dengan lebih teratur. Setiap kali Hamzah menerobos, celah terbuka dan yang lain mengikuti. Momentum berpihak kepada mereka. Quraisy mulai terdesak. Sebagian mundur untuk menata ulang barisan. Di sisi lain Hamzah tetap menjaga irama. Ia tidak mengejar terlalu jauh. Ia memahami bahwa perang bukan hanya tentang menyerang, tetapi juga tentang bertahan. Di sela-sela pergerakan, ia mengatur napas, membaca situasi, dan memilih sasaran dengan cermat. Sikap itu membuatnya tetap tegak, meski medan semakin kacau. Sorak kemenangan mulai terdengar. Beberapa dari pasukan Quraisy meninggalkan posisi, harta dan perlengkapan terlihat berserakan. Dari kejauhan, tampak tanda-tanda bahwa tekanan telah memecah keberanian lawan. Kaum muslimin merasakan harapan yang kuat. Harapan bahwa hari itu akan berakhir seperti Badar. Namun Hamzah tidak membiarkan harapan berubah menjadi kelengahan. Ia terus bergerak di garis depan, menjaga tekanan agar tidak melemah. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, kemenangan yang datang terlalu cepat seringkali menyimpan ujian di baliknya. Ia tetap waspada meski keadaan tampak menguntungkan. Di tengah panasnya pertempuran, Hamzah mengatur posisi, membantu rekan-rekannya yang terdesak dan menutup celah yang terbuka. Ia bertarung tanpa teriakan berlebihan. Keberaniannya sunyi, namun dampaknya terasa luas. Setiap langkahnya memberi arah, setiap tebasannya menguatkan barisan. Sementara itu, Quraisy mencoba menahan runtuhnya formasi. Mereka berteriak, memanggil satu sama lain, berusaha mengembalikan kendali. Namun tekanan yang terus-menerus membuat usaha itu sulit. Banyak dari mereka mulai memikirkan jalan keluar, bukan lagi serangan balik. Medan Uhud pada saat itu tampak berpihak pada kaum muslimin. Hamzah berdiri di antara debu dan terik matahari. Tubuhnya berkeringat, namun pikirannya tetap jernih. Ia tidak terlena oleh tanda-tanda kemenangan. Ia memahami bahwa setiap detik di medan perang menuntut ketaatan dan kewaspadaan. Ia berharap semua orang memegang pesan yang telah diberikan, karena di sanalah keselamatan barisan ditentukan. Gunung Uhud menjadi saksi ketika harapan memuncak. Kaum muslimin menekan dengan keyakinan yang tumbuh. Hamzah terus berada di depan, menjaga agar tekanan tidak kendur. Namun di balik sorak dan gerak maju itu, sebuah celah kecil sedang terbuka tanpa disadari. Dan celah itulah yang akan mengubah arah hari itu, membawa ujian yang jauh lebih berat dari yang terlihat. Di tengah desakan yang kian kuat, medan Uhud tampak seperti milik kaum muslimin. Barisan Quraisy tertekan, sebagian mundur, dan tanda-tanda kemenangan terlihat jelas. Debu menari di udara, dan sorak semangat terdengar di antara langkah-langkah maju. Namun di balik gambaran itu, sebuah keputusan kecil sedang diambil di tempat yang tidak disadari banyak orang. Di atas sebuah bukit kecil, para pemanah mengamati medan. Dari posisi mereka, harta rampasan tampak berserakan di bawah. Beberapa dari mereka saling berpandangan. Perintah untuk tetap di tempat masih terngiang. Tetapi situasi di depan mata memberi kesan bahwa pertempuran hampir usai. Keraguan muncul, lalu berubah menjadi bisik-bisik yang mengganggu keteguhan. Sebagian memilih turun. Mereka mengira tugas telah selesai. Mereka percaya kemenangan sudah aman. Bukit yang semula dijaga ketat perlahan ditinggalkan, menyisakan celah yang tidak terlihat dari bawah. Keputusan itu lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari kekeliruan membaca keadaan. Namun di medan perang, kekeliruan sekecil apapun bisa berakibat besar. Dari kehuan celah itu tidak luput dari pengamatan pihak lawan. Sebuah pasukan berkuda yang sejak awal mencari peluang melihat perubahan itu dengan cepat. Mereka bergerak memutar, menahan napas, dan menunggu saat yang tepat. Dalam hitungan detik, arah pertempuran berubah. Serangan datang dari belakang, menghantam barisan yang tidak siap. Kekacauan menyapu medan Uhud.
Kaum muslimin yang sebelumnya maju kini terkejut oleh serangan mendadak. Barisan terpecah, teriakan peringatan bercampur dengan denting senjata. Debu semakin tebal, menutup pandangan dan memecah konsentrasi. Kemenangan yang hampir diraih berubah menjadi ujian yang berat. Di tengah kekacauan itu, Hamzah tetap tegak. Ia menyadari perubahan arah pertempuran dengan cepat. Tanpa ragu, ia berbalik, menahan laju serangan yang datang dari belakang. Pedangnya bergerak untuk membuka ruang bagi yang terdesak. Ia tidak panik. Ia bertindak seperti yang selalu ia lakukan, fokus dan terarah. Namun medan kini jauh lebih berbahaya. Serangan datang dari berbagai arah. Koordinasi sulit dijaga. Setiap orang berjuang menjaga diri dan rekan di sekitarnya. Hamzah bergerak dari satu titik ke titik lain, menutup celah, membantu yang terjatuh, dan menahan tekanan yang terus meningkat. Keberaniannya menjadi jangkar di tengah arus yang mengguncang. Meski tubuhnya mulai lelah dan luka kecil bertambah, Hamzah tidak mundur. Ia tahu, jika garis depan runtuh, dampaknya akan lebih besar. Ia memilih berdiri, meski risiko semakin nyata. Setiap langkahnya kini adalah pertaruhan. Setiap ayunan pedangnya adalah usaha untuk menahan keruntuhan yang mengancam. Sementara itu, kebingungan menyebar. Sebagian tidak tahu arah, sebagian kehilangan rekan. Medan yang tadi terbuka kini terasa sempit. Hamzah menyadari bahwa situasi ini tidak lagi seperti Badar. Ini adalah ujian ketaatan dan keteguhan di tengah kekacauan. Ia bertarung bukan untuk mengubah takdir, tetapi untuk menunaikan tanggung jawab hingga batas terakhir. Gunung Uhud menyaksikan perubahan itu dalam diam. Dari harapan yang memuncak, medan berubah menjadi ujian yang menuntut ketenangan di tengah badai. Dan di antara debu dan benturan, Hamzah terus berdiri, menahan gelombang yang datang, tanpa mengetahui bahwa takdirnya sedang bergerak mendekat dengan langkah yang tak bisa dihentikan. Kekacauan di padang Uhud semakin pekat. Debu menutup pandangan, suara teriakan bercampur dengan denting senjata, dan arah pertempuran sulit dikenali. Barisan yang tadinya teratur kini terpecah. Di tengah situasi itu, Hamzah masih bergerak dengan keteguhan yang sama. Tubuhnya telah dipenuhi keringat dan luka, namun langkahnya tidak goyah. Ia terus menahan tekanan yang datang dari berbagai arah. Setiap kali melihat celah, ia masuk untuk melindungi yang terdesak. Setiap kali mendengar teriakan minta tolong, ia bergerak tanpa ragu. Keberaniannya bukan lagi tentang menyerang, tetapi tentang bertahan, tentang menjaga agar kehancuran tidak meluas. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada sepasang mata yang mengamati dengan sabar. Dari kehauan seorang lelaki mengikuti pergerakan Hamzah dengan penuh perhatian. Ia tidak mencari keramaian. Ia menunggu satu momen yang tepat. Tugasnya bukan bertarung langsung, melainkan melepaskan satu lemparan yang menentukan. Hamzah maju menghadapi sekelompok lawan di depannya. Ia fokus pada ancaman yang terlihat. Ia tidak menyadari bahwa bahaya terbesar datang dari arah yang sunyi. Saat ia melangkah ke depan, sebuah tombak melesat dari kejauhan, meluncur cepat menembus debu dan kebisingan medan perang. Tombak itu menghantam tubuh Hamzah dengan keras. Seketika, langkahnya terhenti. Tubuh yang selama ini kokoh terhuyung. Pedang di tangannya melemah. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Singa yang selama ini mengaum di medan perang kini berdiri terpaku, menahan rasa sakit yang tak terelakkan. Hamzah berusaha bertahan. Ia mencoba mengangkat pedangnya sekali lagi. Nafasnya tersengal, pandangannya mulai kabur. Darah membasahi pasir Uhud, namun di wajahnya tidak tampak penyesalan. Tidak ada ketakutan, yang ada hanyalah ketenangan seorang pejuang yang telah menunaikan apa yang ia yakini. Perlahan, tubuh Hamzah jatuh ke tanah. Debu berterbangan di sekelilingnya. Suara pertempuran tetap berlangsung, tetapi di tempat itu, auman telah berhenti. Padang Uhud menjadi saksi saat seorang pria yang hidup dengan keberanian mengakhiri perjalanannya dengan pengorbanan. Tidak ada sorak, tidak ada upacara, hanya pasir, darah, dan langit yang menyaksikan. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur di medan yang penuh ujian. Ia tidak mundur, ia tidak berpaling. Ia jatuh di tempat ia berdiri membela keyakinan. Di sekelilingnya, pertempuran terus bergerak. Banyak yang belum menyadari apa yang baru saja terjadi. Namun takdir telah ditetapkan, sehingga Allah telah menyelesaikan perannya di dunia ini. Keberaniannya tidak berakhir bersama napasnya, tetapi meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Padang Uhud menyimpan tubuhnya, tetapi namanya tidak akan tinggal di sana. Dari tanah tempat ia jatuh akan lahir kisah yang jauh lebih besar
daripada kemenangan atau kekalahan. Sebuah kisah tentang harga iman, tentang keteguhan di saat paling sulit, dan tentang seorang pejuang yang memilih berdiri hingga akhir. Hari itu, Uhud tidak hanya menyaksikan perubahan arah perang, ia menyaksikan lahirnya makna pengorbanan yang akan dikenang sepanjang zaman. Dan meski singa itu terdiam, gema keberaniannya baru saja dimulai. Perlahan, debu padang Uhud mulai turun, suara benturan senjata mereda, berganti dengan desahan napas para pejuang yang tersisa. Medan perang meninggalkan jejak luka di mana-mana. Tubuh-tubuh terbaring diam, sebagian telah kembali kepada Tuhannya, sebagian lain menunggu pertolongan. Di antara suasana itu, Rasulullah berjalan dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Wajah beliau memancarkan kesedihan yang dalam, namun tetap terjaga oleh keteguhan. Setiap langkah membawa beliau mendekati para sahabat yang gugur. Beliau berhenti sejenak, menunduk, mendoakan, lalu melangkah lagi. Tidak ada keluhan, tidak ada ratapan keras, hanya keheningan yang berbicara tentang beratnya kehilangan. Di tengah pencarian itu, ada satu nama yang terus bergetar di dalam hati beliau, satu sosok yang keberadaannya selalu menjadi perisai. Langkah Rasulullah melambat, pandangan beliau menyapu medan dengan penuh harap dan cemas, seolah hati beliau tahu apa yang akan ditemuinya tak lama lagi. Akhirnya, langkah itu terhenti. Di hadapan beliau terbaring tubuh yang tak asing, Hamzah bin Abdul Muthalib. Singa yang selalu berdiri di depan, pelindung yang tidak pernah ragu, kini terbaring diam di atas pasir Uhud. Tubuhnya dipenuhi luka, darah mengering di sekelilingnya. Rasulullah berdiri mematung. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti bergerak. Beliau menatap wajah pamannya, saudara sepersusuan, sahabat setia yang selalu hadir di saat-saat sulit. Tidak ada kata yang langsung terucap, hanya tatapan panjang yang menyimpan kenangan, perjuangan, dan pengorbanan. Perlahan, Rasulullah berlutut di sisi Hamzah. Tangan beliau menyentuh tubuh itu dengan penuh kelembutan. Sentuhan seorang nabi kepada seorang pejuang yang telah menyelesaikan amanahnya. Air mata mulai mengalir. Bukan tangisan yang meledak, melainkan kesedihan yang dalam dan jujur. Para sahabat di sekitar menundukkan kepala. Mereka menyaksikan momen yang jarang terjadi. Rasulullah, yang dikenal paling sabar dan paling tegar, kini menangis di medan perang. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti cinta dan kehilangan yang nyata. Rasulullah memandang Hamzah sekali lagi. Dalam keheningan itu, beliau menyampaikan kata-kata yang lahir dari kedalaman hati. Tidak panjang, tidak berlebihan, tetapi penuh makna. Sebuah pengakuan atas keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan yang tak tergantikan. Medan Uhud seolah ikut terdiam. Angin berembus pelan, menyapu pasir di sekitar tubuh Hamzah. Langit terbentang luas, menjadi saksi bisu pertemuan terakhir antara seorang nabi dan pamannya. Tidak ada kehormatan duniawi, tidak ada sorak kemenangan, yang ada hanyalah perpisahan yang agung. Bagi Rasulullah, kehilangan ini bukan sekadar kehilangan seorang pejuang. Ini adalah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Hamzah bukan hanya sahabat di medan perang, tetapi penopang di saat awal perjuangan. Sosok yang berdiri tanpa diminta, melindungi tanpa syarat. Di saat itulah kesedihan Rasulullah mencapai puncaknya. Namun di balik kesedihan itu, takdir sedang menyiapkan penghiburan dari langit. Sebuah kabar yang akan mengangkat derajat Hamzah melampaui luka-luka di tubuhnya. Sebuah pengakuan yang akan mengubah kesedihan menjadi kemuliaan. Langkah Rasulullah terhenti di sisi Hamzah, tetapi kisahnya belum berakhir. Dari titik inilah, makna pengorbanan Hamzah akan terungkap dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh manusia. Kesedihan masih menyelimuti padang Uhud ketika Rasulullah tetap berada di sisi Hamzah. Waktu seolah melambat, suara pertempuran telah lama hilang, digantikan oleh keheningan yang berat. Di tengah suasana itu, air mata Rasulullah terus mengalir, membasahi wajah beliau. Tangisan itu bukan sekadar duka, melainkan ungkapan cinta yang dalam kepada seorang pejuang yang telah memberikan segalanya. Para sahabat berdiri di sekeliling dengan kepala tertunduk. Mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah merasakan kehilangan yang begitu besar. Hamzah bukan hanya paman atau saudara sepersusuan. Ia adalah perisai hidup yang berdiri di antara Rasulullah dan bahaya. Kini perisai itu telah gugur, dan rasa kehilangan itu terasa nyata bagi semua yang hadir. Rasulullah menatap tubuh Hamzah dengan penuh kasih. Setiap luka seakan menceritakan keberanian. Setiap bekas darah menjadi saksi kesetiaan. Beliau menyadari bahwa pengorbanan ini
bukan pengorbanan biasa. Ini adalah pengorbanan yang lahir dari iman, bukan dari amarah atau ambisi dunia. Namun sebagai manusia, rasa sedih tetap tak terhindarkan. Di tengah kesedihan itu, suasana tiba-tiba berubah. Udara terasa berbeda, lebih tenang, lebih ringan, seolah ada kehadiran yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati. Rasulullah mengangkat wajahnya perlahan. Pada saat itulah, kabar dari langit turun sebagai penghiburan. Malaikat Jibril datang membawa pesan yang menenangkan. Pesan yang bukan hanya untuk Rasulullah, tetapi untuk seluruh umat. Ia menyampaikan bahwa Hamzah tidak hilang dalam kematian. Ia tidak sekadar gugur di medan perang. Namanya telah ditulis di langit dengan kemuliaan yang tinggi. Hamzah disebut sebagai singa Allah dan singa Rasulnya. Gelar itu bukan sekadar sebutan, melainkan pengakuan atas peran dan pengorbanannya. Ia diangkat sebagai pemimpin para syuhada, sebuah kedudukan yang tidak diberikan kepada sembarang orang, kedudukan yang menempatkannya di barisan terhormat di sisi Allah. Kabar itu menembus kesedihan Rasulullah seperti cahaya lembut di tengah gelap. Air mata masih mengalir, tetapi kini bercampur dengan rasa syukur. Beliau memahami bahwa kehilangan di dunia ini diganti dengan kemuliaan yang jauh lebih besar di akhirat. Hamzah telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Para sahabat yang mendengar kabar itu merasakan getaran yang sama. Kesedihan mereka tidak lenyap, tetapi berubah bentuk. Mereka mulai memahami bahwa syahid bukanlah akhir yang menyedihkan, melainkan pintu menuju kemuliaan. Hamzah telah melewati pintu itu dengan kehormatan tertinggi. Rasulullah memandang Hamzah sekali lagi, kali ini dengan ketenangan yang berbeda. Tangannya terangkat, doa dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Doa yang keluar dari hati seorang nabi untuk seorang pejuang yang telah setia hingga akhir. Setiap kata doa mengandung cinta, penghormatan, dan keikhlasan. Padang Uhud tetap sunyi, tetapi maknanya telah berubah. Di tempat yang sama, di mana darah tertumpah, kemuliaan kini ditegakkan. Hamzah mungkin terbaring tanpa nyawa, tetapi namanya hidup, terangkat, dan dikenang bukan sebagai korban, melainkan sebagai teladan. Dari kabar langit itu, Rasulullah dan para sahabat menemukan kekuatan baru. Mereka memahami bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang menang atau kalah di dunia. Ini tentang kesetiaan, pengorbanan, dan janji Allah yang tidak pernah ingkar. Dan Hamzah telah menjadi bukti hidup dari janji itu. Setelah kabar dari langit itu disampaikan, suasana padang Uhud tidak lagi sama. Kesedihan masih terasa, tetapi kini bercampur dengan ketenangan yang datang dari keyakinan. Para sahabat memandang Hamzah bukan lagi semata sebagai sosok yang hilang, melainkan sebagai pribadi yang telah mencapai kedudukan tertinggi. Tubuhnya terbaring di tanah, namun maknanya terangkat jauh melampaui medan perang. Rasulullah tetap berada di dekat Hamzah. Beliau memandangnya dengan penuh hormat dan kasih. Tidak ada kata-kata panjang yang diucapkan, tetapi sikap beliau cukup untuk menunjukkan betapa besar tempat Hamzah di hatinya. Doa-doa dipanjatkan berulang, lebih banyak dari doa yang beliau bacakan untuk yang lain pada hari itu. Setiap doa adalah pengakuan atas jasa dan pengorbanan yang tak terhitung. Para sahabat memperhatikan dengan hati yang bergetar. Mereka mengenang keberanian Hamzah sejak hari-hari awal. Bagaimana ia berdiri membela ketika yang lain masih takut. Bagaimana kehadirannya mengubah rasa takut menjadi keberanian. Kini, pengorbanan itu mencapai puncaknya. Hamzah tidak hanya gugur, tetapi dimuliakan sebagai pemimpin para syuhada. Gelar itu membawa makna yang dalam. Pemimpin para syuhada bukan sekadar yang paling berani di medan perang. Ia adalah simbol keteguhan iman, kesetiaan tanpa syarat, dan keberanian yang lahir dari keyakinan. Hamzah mewakili semua itu. Hidupnya adalah rangkaian pilihan yang konsisten, dan kematiannya menjadi penutup yang selaras dengan jalan yang ia tempuh. Kaum muslimin merasakan perubahan di dalam hati mereka. Kehilangan Hamzah memang berat, tetapi kisahnya justru menguatkan. Mereka memahami bahwa perjuangan ini menuntut harga, bahwa jalan kebenaran tidak selalu berakhir dengan kemenangan di dunia. Namun, setiap pengorbanan yang ikhlas tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Rasulullah memerintahkan agar Hamzah dimakamkan dengan penuh penghormatan. Tidak ada kemewahan, tidak ada tanda kebesaran duniawi. Kesederhanaan itu justru mempertegas kemuliaannya. Hamzah kembali ke tanah dengan kehormatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Namanya telah tertulis di tempat yang lebih tinggi. Ketika jasad Hamzah diturunkan ke liang lahat, banyak hati yang bergetar,
beberapa sahabat menahan air mata. Mereka menyadari bahwa sosok yang selama ini menjadi penopang keberanian telah pergi. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga menyadari bahwa teladannya telah ditinggalkan. Teladan yang bisa dipegang oleh siapapun yang melanjutkan perjuangan. Rasulullah berdiri tegak setelah pemakaman itu. Kesedihan masih ada, tetapi beliau tidak tenggelam di dalamnya. Beliau memandang para sahabat dengan pandangan yang menguatkan, seolah mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai, bahwa pengorbanan Hamzah bukan akhir, melainkan bahan bakar untuk melangkah ke depan dengan iman yang lebih matang. Hari itu, Padang Uhud menjadi sekolah yang sunyi. Dari kehilangan Hamzah, kaum muslimin belajar tentang ketaatan, kesabaran, dan makna pengorbanan. Mereka belajar bahwa keberanian sejati tidak selalu menang, tetapi tetap berdiri pada kebenaran meski harus kehilangan. Hamzah bin Abdul Muthalib kini telah menyelesaikan perjalanannya di dunia. Namun jejaknya tidak ikut terkubur. Ia hidup dalam doa, dalam kenangan, dan dalam setiap langkah mereka yang memilih jalan iman. Sebagai pemimpin para syuhada, Hamzah tidak hanya dikenang, tetapi dijadikan cermin tentang bagaimana seharusnya hidup dan berakhir dengan kehormatan. Waktu terus berjalan, dan Padang Uhud perlahan kembali sunyi. Pasir yang dahulu basah oleh darah kini kembali kering, seolah menutup luka yang pernah terbuka. Namun bagi kaum muslimin, Uhud tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Ia tinggal dalam ingatan sebagai pelajaran yang mahal. Dan di antara semua pelajaran itu, nama Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri paling terang. Hamzah tidak lagi hadir sebagai sosok yang berjalan di barisan depan. Ia tidak lagi mengangkat pedang atau berdiri sebagai perisai. Namun justru dalam ketiadaannya, makna kehadirannya semakin kuat. Keberanian yang ia tunjukkan tidak berakhir bersama napas terakhirnya. Ia berubah menjadi teladan yang hidup di hati mereka yang melanjutkan perjuangan. Kaum muslimin memahami bahwa Uhud bukan sekadar kisah kekalahan atau kemenangan. Ia adalah cermin tentang ketaatan dan kelalaian, tentang keteguhan dan ujian. Di tengah semua itu, Hamzah menjadi simbol keteguhan yang tidak goyah. Ia berdiri hingga akhir, tidak berpaling, tidak mundur, dan tidak menyesali jalan yang ia pilih. Kisah Hamzah juga mengajarkan bahwa iman bukanlah sesuatu yang statis. Ia tumbuh melalui pilihan-pilihan sulit. Hamzah memulai hidupnya sebagai pria kuat yang dihormati karena keberanian duniawi. Namun, ketika kebenaran datang, ia mengarahkan seluruh kekuatannya untuk tujuan yang lebih tinggi. Ia tidak menawar, tidak menunggu, dan tidak setengah-setengah. Bagi mereka yang hidup setelahnya, Hamzah menjadi jawaban atas pertanyaan yang sering muncul di hati manusia. Untuk apa kekuatan jika tidak digunakan untuk kebenaran? Untuk apa kehormatan jika tidak dibela dengan pengorbanan? Hamzah menunjukkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menang di mata manusia, tetapi tentang setia hingga akhir di hadapan Allah. Waktu boleh berlalu, generasi boleh berganti, tetapi kisah Hamzah terus diceritakan. Dari lisan ke lisan, dari hati ke hati, ia dikenang bukan karena banyaknya musuh yang ia kalahkan, tetapi karena satu hal yang lebih besar: kesetiaannya yang utuh. Ia memilih berdiri ketika jalan itu paling berbahaya, dan ia bertahan ketika hasilnya tidak menjanjikan keselamatan dunia. Dalam setiap ujian yang dihadapi umat ini, nama Hamzah kembali teringat. Ia menjadi pengingat bahwa kehilangan tidak selalu berarti kegagalan, bahwa pengorbanan yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Hamzah mungkin gugur di Uhud, tetapi nilai yang ia bawa justru hidup lebih lama daripada siapapun yang menyaksikan hari itu. Auman singa itu memang berhenti di medan perang, namun gema keberaniannya terus bergetar di sepanjang sejarah. Ia hadir dalam doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus, hadir dalam langkah mereka yang memilih kejujuran meski sendirian, hadir dalam keputusan-keputusan berat yang diambil demi mempertahankan kebenaran. Hamzah bin Abdul Muthalib tidak lahir untuk menjadi legenda. Ia menjadi legenda karena pilihannya. Dari seorang pemburu singa, ia berubah menjadi singa di jalan Allah. Dari pria yang disegani karena kekuatan, ia menjadi teladan karena pengorbanan. Hidupnya adalah perjalanan menuju makna yang lebih tinggi, dan kematiannya adalah penegasan dari pilihan itu. Kini, kisahnya ditinggalkan sebagai amanah, bukan untuk dikagumi dari jauh, tetapi untuk direnungkan dan diteladani. Karena setiap zaman memiliki Uhudnya sendiri, dan di setiap Uhud itu selalu dibutuhkan keberanian seperti Hamzah, keberanian untuk setia meski harus membayar dengan segalanya.